Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang melanjutkan tema yang sebelumnya teman-teman ya. Rahasia yang dia sembunyikan. Apa yang tidak pernah dia katakan padamu? Untuk zodiak Gemini, tentunya ini terhadap orang yang kalian fokuskan saat ini Gemini ya. Mari kita cek kira-kira apa aja sih rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Dan seperti biasa ya, kita akan coba tarik dulu energinya kamu di sini Gemini. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja di kartu yang pertama ya Gemini. Siapapun orang yang kalian fokuskan di sini, nggak melulu soal cinta-cintaan, bisa hubungan secara general juga bisa di sini ya. Yang pertama kita akan lihat energi umum hubungan kalian dulu ya. Gambaran besar hubungan kalian saat ini. Kalau kelas hubungan kalian lagi apa ya? Lagi diuji kekuatannya. Ada suatu permulaan baru dalam hubungan ini ya. Gambarannya apakah baru terkoneksi atau baru putus koneksinya. Yang jelas maksudnya hubungannya ya, koneksi itu ada ya hubungannya di sini, karena kalau aku lihat seperti ada hal baru yang akan diciptakan dalam koneksi kalian ya. Apakah status hubungannya diperbarui atau di sini kontrak kerja sama hubungan yang diakhiri juga bisa ya, kalau hubungan kerja tuh contohnya ya. Jadi ada energi yang terbarukan gitu sih tentang hubungan ini. Lalu yang kedua, topeng yang ia tampilkan, apa yang ia perlihatkan ke kamu, citra ataupun sikap luar yang mungkin berbeda dari dalamnya. Kalau terhadap kamu, terkadang seseorang yang difokuskan ini kayak bersikap seperti butuh kamu, kayak anak kecil gitu ya. Mungkin ada bersikap kayak nggak dewasa, kayak selalu ingin dibimbing, dituntun, kayak lemah kelihatannya ya, kayak nggak bersalah. Kayak orang yang lemah gitu, kayak manusia yang nggak punya dosa aja gitu ya topengnya kalau di depan kamu ya. Terus juga pokoknya selalu yang butuh dibimbing lah gitu, kayak nggak bisa apa-apa ya, kayak yang paling polos. Nah itu. Lalu di kartu yang ketiga, perasaan terdalam yang ia sembunyikan, perasaan yang dia simpan sendiri dan belum pernah diungkapkan. Aku lihat sih perasaan terdalam yang dia sembunyikan bahwa dia merasa chaos dan kurang yakin ya dengan apa-apa dalam koneksi kalian ini. Dia terkadang merasa Gemini begitu tega, begitu kejam di sini ya, dan membawa kayak kehancuran perasaan lah bagi dia kayak gitu. Lalu yang keempat, ketakutan terbesar dalam hubungan ini, hal yang membuat dia ragu, takut ataupun defensif gitu ya Gemini ya. Ketakutannya, dia takut bahwa hanya akan dipermainkan, dimanipulasi, di PHP-in. Dia takut kelemahannya dimanfaatkan ya. Dan di sini dia takut bahwa kan masalah apapun dengan kamu itu bisa membuat dirinya menjadi insecure ya. Terus bisa mempengaruhi di kerjaannya, di karirnya. Mungkin juga di bisnisnya, di usahanya ya. Lalu di kartu yang kelima, alasan dia menyembunyikan hal ini. Mengapa dia memilih diam atau menyimpan rahasianya Gemini? Karena di sini dia frustasi, mencoba untuk bertahan ya, terus juga mencoba untuk lebih apa ya istilahnya, menutup kegelisahan dirinya seperti itu, biar nggak diketahui banyak orang, mungkin nggak ingin jadi omongan orang-orang juga. Lalu di kartu yang keenam, rahasia yang belum pernah diucapkan. Inti dari pertanyaan ini ya, apa sih yang benar-benar belum pernah dia katakan ke kamu Gemini ya. Aku lihat yang belum pernah dia katakan ke kamu di sini adalah tentang bahwa segala sesuatunya mungkin perlu diselesaikan Gemini ya. Masalah kita di sini ya, apapun itu ya, ada hal-hal yang seharusnya kamu selesaikan masalahnya dengan aku gitu ya. Harus kamu akui tentang permasalahan kita ini ya. Pokoknya dibereskan
gitu sih. Jadi akhirnya harus baik-baik saja seharusnya ya, damai, kalaupun ada masalah didamaikan, bukan yang diabaikan masalah ini gitu. Lalu di kartu yang ketujuh, bagaimana rahasia ini mempengaruhi hubungan kalian, dampak tersembunyi dari rahasia tersebut terhadap koneksi kalian. Kalau aku lihat sih rahasia ini ya, bagaimana rahasia ini mempengaruhi hubungan kalian, tentunya bikin jadi apa ya, seseorang semakin bisa berbohong, semakin tidak bertanggung jawab dalam hubungan ini ya, seperti itu. Jadi yang benar-benar dampaknya di sini nggak bagus ya, membuat seseorang bisa lepas dari tanggung jawabnya dan semakin beban di pihak yang satunya gitu. Lalu di kartu yang ke-8, apa yang diharapkan dari kamu, apa yang diinginkan secara diam-diam dari hubungan ataupun darimu secara pribadi Gemini. Di sini yang dia inginkan adalah tentang bahwa kalau segala sesuatunya udah nggak oke lagi ya, berakhir ya akhirilah gitu ya, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Kalau sudah berakhir ya berakhir aja gitu. Dia berharap bahwa kedepannya dia nggak ada harapan lagi sama kamu gitu ya, dia nggak akan berbicara banyak lagi sama kamu, nggak akan mungkin bertemu oke, cuman nggak akan banyak berbicara lagi, nggak banyak ngomong lagi gitu ya. Dia berharap juga bisa apa ya, kayak yang udahlah gitu, segala sesuatunya yang sudah berakhir akhiri aja gitu, nggak usah ada yang lain-lainnya lagi gitu ya, yang harus diselesaikan nanti kalau udah diberesin semuanya masalahnya. Lalu di kartu yang ke-9, kemungkinan dia akan mengungkapkannya, apakah dia akan jujur atau tetap diam ke depannya tentang rahasianya dia, mungkin rahasia tentang perasaannya gitu yang akan dia ungkapkan ke kamu ya. Di sini kalau aku lihat bisa jadi dia nggak akan mengungkapkan ya, karena di sini kalau diungkapkan mungkin dia akan emosi, akan marah sama Gemini ya, ada emosi yang nggak terkontrol. Aduh sorry aku batuk. Jadi daripada ujung-ujungnya dia hanya marah-marah doang ke kamu, lebih baik disimpan pendam sendiri gitu sih kalau aku lihat ya. Dan di kartu yang ke-10, saran semesta untuk kamu ya, petunjuk dari semesta bagaimana kamu sebaiknya bersikap atau merespon situasi ini Gemini. Kalau aku lihat sih kamu disarankan untuk ya udah fokus aja sama tujuan-tujuannya kamu dan bawa sukses gitu ya, bawa kesuksesan dari hal-hal yang lagi kamu jalani dan usahakan ya. Tapi tetap untuk apapun itu permasalahan ya, kamu harus bisa seimbang di sini ya. Kamu harus bisa memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan orang yang difokuskan ini kali ya. Karena di sini katanya membutuhkan keseimbangan Gemini. Prioritaskan keputusan diambil dulu dalam masalah ini agar kamu bisa tenang ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya si orang ini tuh bisa dari mana sih paling kuat ya energinya ya? Fire signs, ada Aries, ada Sagittarius, ada Gemini, sama Gemini juga bisa, ada Taurus, ada Leo ya. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.